Hey guys, saat ini nih saya ketemu dengan salah satu dosen yang cukup lama nih, ya kan? Yang pertama angkatan pertama Magister Hukum nih. Perkenalkan nih Pak Tajudin, SHMH. Nah, Pak Tajudin kan udah lama nih di Unpam gitu kan, dari semenjak semenjak selesai Magister. Nah, sekarang kan jadi dosen tuh di Unpam. Menurut Pak Tajudin ini, Unpam ini perkembangannya dibandingkan dengan kampus yang lain, progresnya itu inovasi ke depan seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Haji Darsono sebagai ketua yayasan? Kalau disimak dari secara ini aja general ya, kalau secara yang lain kan kita tidak tahu. Yang kita lihat sampai sekarang perkembangannya sangat dahsyat. Menurut Pak Tajudin bagaimana? Ya, sebelum kita ngomongin jauh tentang Unpam, kita akan cerita dulu bagaimana kita dulu pernah kuliah bareng ya. Ya, kita masuk tahun 2012, 2008 masuk S1. Ya. Terus setelah selesai itu kita daftar magisternya di UMJ UMJ, ya. iya benar. UMJ. Nah, pada saat lagi kuliah di UMJ kita juga sekolah advokat kan di Benar. Nah, selesai FHP ya? Ya, di FHP. Pada saat sekolah pengacara belum selesai, kemudian UMJ juga baru masuk, Ya. tiba-tiba ada kabar 3 bulan kalau nggak salah. Ya. UMJ belum. Kita udah bayar nih, udah bayar. Iya, Namanya kan satu udah semester. bayar 1 semester. Tiba-tiba kita lagi kasih kuliah dapat kabar bahwa Unpam Unpam buka magister hukumnya. Betul. Waktu itu kita berapa orang ya? Ada sekitar 8 orang. 10 10 orang. 10 orang. Akhirnya kita balik kanan semua ya. Sisanya tinggal Didik aja. didik Sendiri. 9 orang berbalik kanan Balik semua. kanan semua. Ya, akhirnya kita tinggalin UMJ kan gitu loh. Kita balik lagi karena waktu itu Unpam sudah resmi keluar izinnya untuk magister hukum. Ya. Betul. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan perkembangan Unpam ini luar biasa, maraton. Siap. Jadi kalau di dunia ada 7 keajaiban, Ah. sekarang ada satu lagi nama keajaiban. Jadi 8 dong. Jadi 8 sama Unpam gitu. Ngeri Jadi bener Unpam ya. termasuk jadi 8 keajaiban dunia. Jadi boleh dikatakan bahwa swasta yang masih baby tapi perkembangannya Luar dahsyat, biasa. luar biasa, lompatannya 10 langkah Iya. mungkin ya. Kalau nggak salah sekarang dari sisi jumlah mahasiswa itu udah Berapa totalnya? kurang lebih Yang sekitar aktif ya, kurang lebih sekitar 100.000 ya, paling Allah aktif ya Allah. sekitar 80 ribuan. Luar Makanya biasa. Unpam sekarang menjadi universitas swasta terbesar di Indonesia. Di Indonesia ya, khususnya di Pamulang atau Provinsi Banten nomor 1 lah ya, nomor 1 Provinsi Banten. Tapi di skala nasional, Unpam masuk bagian daripada terbesar swasta ya. yang masih muda, tidak Ya. masih terlalu muda, tapi loncatannya lebih dahsyat ya. Jadi seiring dengan perkembangan kemajuan Unpam ini didukung oleh banyak faktor, terutama berkaitan dengan gedung. Oke. Kalau kita lihat, kebetulan karena saya ngajar di sana, sekarang gedungnya itu luar biasa, Pak Dokter. Siap. Yang baru di Victor itu sangat mewah sekali. Bahkan sekarang Unpam lagi dibangun di Serang, itu kampus yang ketiga ya. Ketiga. Itu kurang lebih sekitar 600 hektar. Itu Wah. 200.000 mahasiswa. Jadi diperkirakan nanti Unpam ini untuk Tangerang Selatan 100.000, untuk di Serang itu 200.000. Oh, jadi cabang daripada kampus 3 lah ya. Kampus 3. Oh, jadi namanya nanti Unpam Serang dong. Serang. Oh. Itu diperkirakan di sana targetnya Kapan selesainya? sudah mulai dibangun. Nah. Artinya peletakan batu pertama sudah, sekarang lagi on proses dibangun. Oh, oke. Lagi dibangun lah ya. Lagi dibangun. Tapi targetnya berapa tahun rencananya itu? Kalau yang kuliah sih, informasi yang saya dapat sudah mulai yang ada. Jadi Cuma targetnya itu. 5 tahun atau 6 tahun nih? Enggak, paling ya sekitar mungkin 2 tahun. seiring perkembangan pembangunan, misalnya lantai 1 atau 2 beres itu bisa dipakai, udah bisa langsung kuliah gitu. Oh. Jadi, Kayak dulu lagi kita waktu di Victor ya. Gitu.
Waktu sebelum di Victor di Sentral Pamulang dulu pun begitu kan, sampingnya tempat kita magister ya. Oke. Ini siapa sih kalau boleh dikatakan? Pak Darsono berarti ketua yayasan kita ini dikelilingi orang-orang hebat dong. Begitu. Boleh saya katakan begitu kan? Karena kalau berpikir sendiri ini pecah kepala, ya kan? Nah, sekarang berarti kalau dulu boleh dikatakan mengejar suatu kuantitas, berarti dengan kampus besar ini mengejar kualitas, kan? Otomatis saya pertanyaan, sekarang dosen yang aktif itu di kampus Unpam itu boleh dikatakan apakah menjaring hanya sekumpulan, mohon maaf nih, di berbagai kampus ini kan lebih mengutamakan alumni juga, apakah di Unpam juga sekarang di-mix semuanya? Jadi semua dari lulusan, bagaimana? Ya, kalau yang saya tahu bahwa untuk dosen, punya rekrutmen dosen, itu tidak terpaku hanya kepada alumni. Jadi mix semua dari baik itu lulusan luar negeri, dalam negeri, perguruan tinggi negeri, swasta, selama mempunyai kapasitas dan dinyatakan sangat layak untuk menjadi dosen, itu direkrut. Ya, artinya tidak dibatasi oleh dalam dan luar, swasta atau negeri, selama orang itu punya kompetensi untuk menjadi dosen, ya yang saya tahu itu pasti direkrut. Nah, berkaitan dengan alumni, alumni pun juga tidak serta-merta yang lulusan S2 Unpam langsung diterima juga, tetap mengikuti asesmen polanya kan? Ya, artinya tetap mengikuti rekrutmen sesuai dengan standar kelayakan. Betul. Jangan asal rekrut dosen, itu bahaya kan? Gitu. Tapi kalau saya lihat lulusan Unpam, kalau saya lihat sampai detik ini, mayoritas lulusan S1 zaman kita dulu, terlepas bagaimanapun ada dari kepolisian yang ikut, dari angkatan darat, dari marinir, sangat-sangat luar biasa kekompakannya ikut dan kuliah di sana. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu kan semuanya orang banyak identik, semua di mana-mana ini lulusan Unpam tuh advokat semua nih. Bagaimana itu bisa hebat begitu orang tertarik gitu? Nah, sekarang kan kalau boleh dilihat dari sisi jumlah mahasiswa yang paling banyak kalau di yang pertama paling banyak itu di Unpam itu adalah prodi manajemen. Yang pertama nomor 1 lah ya. Itu kurang lebih sekitar 20 ribuan mahasiswanya pada tahun. Luar biasa. Kemudian yang kedua yang saya tahu itu adalah ada teknik informatika. Itu paling banyak peminatnya. Artinya jumlah mahasiswa. Dikira saya fakultas hukum paling banyak. Sebelum itu dari manajemen, kemudian teknik informatika, lalu ada akuntansi dan hukum. Hukum itu kurang lebih kalau nggak salah ada sekitar 9 ribuan. Itu yang aktif. Yang lulus berapa ribu menurut Pak administrasi itu Pak Abbas tuh? Nah, waduh udah banyak sekali ya, kita ada lebih kali 12 ribuan lah ya. Kurang lebih ya. Dari angkatan ini karena saking banyaknya mahasiswa Unpam kan yang masuk sama yang keluar harus seimbang. Benar. Jadi supaya tidak harus balance tidak numpuk gitu loh. Itu tiap bulan kita Unpam yang saya tahu selalu mengadakan acara wisuda kelulusan. Itu karena situasi pandemi ini kurang lebih setiap bulan tuh 500 sampai 600 orang. Tapi sebelum itu pandemi 1 tahun itu jadi untuk buat kelulusan itu wisuda berapa kali dalam setahun? Setiap bulan, berarti kalau setiap 1 tahun itu maksud saya 1 tahun itu ada wisuda ada 2 kali kayak seperti di kampus yang lain ada 2 kali. Kalau di Unpam berapa kali? 12 kali. 1 tahun itu berarti setiap bulan itu ada wisuda. Karena setiap angkatnya kan gabung berarti ya. Karena apa? Karena tadi jumlah mahasiswa yang masuk sama jumlah mahasiswa yang lulus itu kan harus seimbang. Supaya tidak gemuk di ujung. Nah, beda dengan tata tertib administrasinya sesuai dengan inilah ya syarat sebagai kompertis, perguruan tinggi dan lain-lain ya. Saat ini gimana nih Pak Tajudin sendiri enjoy menikmati sebagai dosen sampai sekarang kan masih bertahan jadi dosen dan mengimplementasikan keilmuan nih. Dirasakan apa kelebihan
Unpam di dalam yang mengakibatkan, mohon maaf nih, saya memang melihat banyak sekali bukan lagi dari wilayah Banten dan Jawa Barat saja Iya. ternyata sampai detik ini, Ya. sampai seluruh Indonesia nih. Indonesia, Ya, Papua, maka itu nih, apa yang bisa menariknya itu? Iya. Seperti itu gimana tuh? Yang pertama adalah kalau menurut saya juga kan Nomor satunya yang jelas finansial mungkin, Ya. kalau menurut saya. artinya gini, kita secara emosional punya kedekatan Oke, dengan ketua ketua yayasan, yayasan. pemilik ya pada nasional. Ah, Jadi apa sih sebenarnya daya tarik Unpam ini Nah. sehingga orang orang Mau sampai kuliah. mau kuliah Ya. ke Unpam jauh-jauh gitu Ya. kan. ingat nggak dok waktu itu kita pernah mengadakan kuliah umum. Ya, benar. Pembicaranya adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Iya, betul. Pada saat kita jemput, beliau kan melihat tuh kelas Sabtu Iya, begitu banyak kendaraan mahasiswa, orang sampai lewat aja susah. susah, betul. Sampai dia berpikir, Nah, ini kok banyak banget mahasiswa yang kuliah di sini. Ah. Apa sih? menariknya, Ya, apa daya tariknya itu loh ya. Ya, Nah. apa daya tariknya? Sampai dia bilang naik ke saya, terus Juni, apa sih ini yang hebatnya Unpam sehingga mahasiswa banyak sekali. Nah, betul. Kan saya ceritain yang pertama dari sisi visi dan misinya pemilik pada Arsono. Bagus. Pada Oke. Arsono itu mempunyai visi adalah bagaimana anak bangsa ini menjadi cerdas Aduh, luar biasa. dengan tidak dibebani oleh biaya yang sangat mahal, Oke. Meringankan lah, dia Meringankan. bikin ada terjangkau, terjangkau nilainya, tapi nilai tersebut walaupun terjangkau, tapi ada lebih tautannya itu bahwa pembayarannya bisa Ya. dicicil ya. Satu Ya. tahun berapa kali itu? ya Untuk satu semester satu maksud saya. semester bisa setiap bulan, Enggak, dicicil bisa 3 kali ya? bisa sampai dengan satu semester. Hah? Bisa satu semester aja gini kan tadi visinya Pak Darsono Ah. adalah bagaimana anak bangsa ini menjadi cerdas Oke. dengan biaya terjangkau sehingga untuk biaya pun tidak langsung dibayar sekaligus per satu semester. Oke. Jadi itu bisa dicicil tiap bulan. Karena kayak kemarin nih, kita pandangan jauh yang ke belakang ini. Ini kalau boleh dikatakan dengan visi yang tadi, Pak Haji Darsono, ini bagian daripada mengimplementasikan, membantu peran pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Ya. Di Undang-Undang Dasar sudah jelas kan, dan pemerintah mensupport. Di satu sisi, memang saya mendengar memang pada saat itu karena supaya masyarakat di sekitarnya itu yang tidak mampu, Ya. akhirnya bisa terjangkau Ya. dia yang tadinya berbicara tentang saya pengen kuliah jauh-jauh kan sudah ada di Unpam ya, tapi dijangkau, lebih memiliki kualitas juga sekarang udah bagus ya. Nah berarti kalau boleh dikatakan nomor satu itu antara pemilik dan hubungan emosional terhadap mahasiswa juga dekat, orang lebih interest juga ya kan, karena dengan semua dosennya juga baik-baik kalau menurut saya sih, terus terang aja yang saya rasakan kan. Maksudnya kekeluargaan gitu loh, kekeluargaan. Terus yang keduanya jelas, berarti dari sisi jangkauan untuk pembayaran semester bisa dicicil, terlepas nilainya berapa, tapi memang itu memudahkan bagi masyarakat yang menengah ke bawah, orang tuanya, sehingga tidak terbebani ya. Karena saya lihat kemarin juga salah satu keponakan saya ikut tes, lucu juga dalam arti kata gini, kalau kita daftar dengan orang kan pakai biaya pendaftaran, ini Unpam tidak ada. Ini bagi saya sangat luar biasa nih. Nah, ini tidak ada yang lain nilai yang lain menurut saya sih bukan membaguskan, tapi kan tujuan itu yang penting menjaga satu kualitas ya gitu. Selain itu apalagi nih Pak Tajudin? Kan tadi yang pertama itu kan visi misinya jelas ya kan, beliau Darsono untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat ya Yang kan. kedua dengan biaya yang terjangkau. Nah yang ketiga ini ada Apa? bedanya Unpam dengan perguruan tinggi swasta lain. Itu tidak ada yang disebut dengan uang bangunan. Nah itu menarik. Uang pangkal bangunan yang harus ada. berkontribusi ya. Tapi Unpam nggak ada ya? Nggak ada, tapi kalau Pak Dokter lihat
tidak ada uang bangunan, tapi Bangunannya dibangun terus, ya kan? Gitu. Dan luar biasa kalau Anda lihat, Ya. Dokter, bandingkan dah ya antara perguruan tinggi swasta ya yang ada sekarang dengan Unpam yang biaya terjangkau. Anda lihat bangunannya. Ya, itu memang. sangat luar biasa, artinya sangat layak dan representatif untuk belajar. Ya, dulu kita ngalamin memang tidak semasif saat Ya. ini yang hebat gitu kan. Hmm. Jadi itu bagaimana ceritanya? Berarti saat ini kampus yang di Serang pun dekat Pakupatan situ ya, terminal Ya. itu dibangun 600 hektar totalnya. Waduh, itu kebutuhan dosen. Kampus-kampus kecil boleh dikatakan gunung tikar kalau bahasa saya. Kalau melihat Unpam hebat, hanya mungkin bertahan di sana Untirta lah ya. Tapi kan visi Pak Darsono kan memang untuk menjangkau ranah antar Sumatera itu ya, supaya dia bisa nggak bisa jauh-jauh ke Unpam ya, biar deket lah di situ dan gitu ya. Jadi tadi ya kalau ditanya apa sih daya tarik Unpam, yang Ya. pertama karena visi misi pemilih yang mana dalam Ketua Yayasan Pak Darsono, yang kedua biaya terjangkau, Nah, yang ketiga adalah tidak adanya uang masuk, Uang bangunan. Nah, yang keempat, dosen-dosennya juga kalau boleh dilihat ya dari berbagai macam disiplin ilmu dan lulusan dari dalam, dari luar kan gitu loh. sekarang dosen udah apa namanya? Dosen juga sudah bukan dari apa? Ada yang dari Uniswa ya, dari Unip juga ada katanya, terus dari UI juga ada ya. Cuma ada yang dari Unpad belum nih. Nah, kan? Dokter Dodi lulusan pertama dari magister hukum Ya. yang udah lulus kan? Ya, betul. Selamat dulu lah ya. Ya. Jadi lulusan magister hukum Unpam pertama yang lulus pertama di Unpad dokter lagi ya. Ya, alhamdulillah. Ya, itulah. Tinggal kapan bisa mulai gabung ini untuk Ya. berbakti lah. Insya Allah nih lagi disusun. Tapi yang jelas kan kita ambil kesimpulan dengan tadi visi dari awal sampai dari kita. Intinya saya bisa bisa bertarung. Bertarung dalam arti kata tanda kutip mengikuti doktor sampai di Unpad bahwa kualitas Unpam ini adalah mumpuni. Ngomong-ngomong kemarin IP-nya berapa IP? Ya IP-nya 4,0 gitu. 4,0 dokter lagi ya. Lulusan Unpam lagi kan magisternya ya. Itulah Unpam bisa bersaing dengan perguruan tinggi manapun ya. Ya, intinya bahwa jangan melihat bahwa itu kampus baru. Iya. Jangan melihat itu masih baru, tetapi bahwa kualitas Unpam itu tetap terjaga. Makanya itu saya pun merasa bangga di situ bahwa saya bisa ikut kompetisi dengan teman-teman yang jauh levelnya lebih hebat dibandingkan saya, karena lulusan mereka juga lebih dahsyat, sehingga ya lulusannya dari luar negeri, dari apa, sehingga saya bisa masuk itu ya di balik apapun. Saya tetap mengatakan bahwa keilmuan saya di sinilah diasah. Embrio kita di sini, ya kan? Nah, sekarang kalau saya lihat Unpam sudah bagus segala macam, nah eksistensi ke depan ini kan harus dipertahankan. Gimana cara menjaganya? Karena kampus sudah banyak nih. Nah, Pak Darsono otomatis Pak Haji Darsono ini mohon maaf aja sebagai ketua yayasan dan dia perintis. Kalau boleh saya katakan nih, beliau ini saya katakan secara pribadi nih Bapak pembaharuan dalam dunia pendidikan. Makanya ya kan boleh kan saya katakan ya. Pak Haji Darsono itu adalah pembaharu pendidikan karena menjangkau dari menengah, dari level bawah sampai atas pun sekarang mereka sangat antusias ingin kuliah di Unpam ya. Makanya kemarin berapa ya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Pak Haji mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah. Karena dianggap sebagai tokoh pembaruan pendidikan. Gitu. Ini sejarah ya. Bahkan waktu itu Anda mesti ingat nggak? Saya waktu sama Pak Prof Mahfud ya, Tajudin kalau saya jadi presiden, role model pendidikan itu adalah Unpam.
dan saya mau pada sono jadi menteri pendidikan waktu itu, ingat nggak ngomong? Oh iya, Ya. waktu iya. Karena memang salah satu figur yang satu sisi kalau boleh dianggap Pak Haji Darsono ini kita memiliki hubungan emosional yang bagus sampai terjaga sekarang, dan orangnya itu low profile, tidak jumawa, tidak gagah-gagahan, dan saya sangat bangga dan kesantunan beliau gitu kan terhadap alumni terhadap mahasiswa yang aktif, dan dia mahasiswa mau ngobrol dengan beliau juga welcome gitu kan. Bahkan banyak mahasiswa yang nggak percaya ya tidak bahwa dia percaya. itu pemimpin yayasan ya. Pak Haji itu adalah sebagai pemimpin atau ketua yayasan. Yayasan dan yang punya sekaligus ya. Tapi memang luar biasa. Kesederhanaan beliau. Itu contoh lah kita sebagai anak bangsa bahwa kita pamer-pamer itu nggak penting, yang penting bagaimana membantu peran daripada negara dari hal di dunia pendidikan ya. Gitu. Masih ingat nggak dok? Kita kan sering mengadakan kuliah umum manggil tokoh-tokoh nasional ya. Salah satunya Profesor Yusril juga ya. Prof Yusril juga sampai terkaget-kaget. Kaget betul. Ternyata ada ya universitas yang besar di Pamulang. Kemudian satu lagi Prof Ikrar Nusa Bakti. Terus Dr. Irman Putra Sidi, ya kan? Banyak, udah Prof banyak lah. Prof Jimli gitu ya. Tokoh nasional itu rata-rata mereka kagum. Iya. Sampai pernah ingat saya betul. Prof Jimli mengatakan waktu itu kalau tidak salah dia mau membuat institut peradaban. Mau nih Prof ya. Tapi memang melihat role model yang Unpam lakukan, memang agak berat untuk bersaing. Karena memang Unpam tanpa ada komodo dari siapapun, dia udah melaksanakan bagaimana meminimais satu hal konsep, tapi orang-orang menengah ke bawah bisa terjangkau dan merasakan pendidikan itu ya. Luar biasa. Dan memang saya pun melihat bahwa ini karakter building yang dibangun ini dalam sistem pembangunan mentalnya mahasiswanya sampai sekarang ada rasa sense of belonging ya. Sampai sekarang karena saya lihat tidak ada kerusuhan karena dibangunnya dengan rasa kekeluargaan ya kan. Dosen-dosennya juga mumpuni ya sekarang. Lulusan udah pada dokter semua. Bayangkan dokter cuma saya yang belum. Kita propose tidak lulus satu tesnya. Belum bukan tidak lulus. Belum karena belum siap pada saat itu keadaan yang memang jauh sana ke Bandung. Iya. Bukan masalah nggak lulus karena semua orang lulus, saya yakin dengan keilmuannya. Tapi memang itulah. Tapi ngomong-ngomong, kapan mulai ngajar di Unpam nih dokter? Ya sini nunggu Pak Kaprodi berdua nih, apakah di pasca, apakah ini. Tapi intinya bahwa memang kan kita udah diminta dari 2014 berkali-kali kita diminta. Tapi mungkin inilah decision saya sehingga saya mengatakan oke, bahwa keilmuan saya harus dirasakan dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan saya mengatakan kemarin bertemu dengan Pak Haji Darsono, dengan Pak Dr. Yoyon, sebelumnya dengan Dr. Bahtiar kan, dengan Pak Tajudin juga, termasuk dengan Pak Hasan, sehingga udah saatnya tidak boleh kemana-mana. Keilmuan yang sudah didapat dari luar harus bisa bermanfaat. Balik lagi kamu ke kandangnya, diamalkan dan berguna gitu kan, sehingga ya banyak ya mahasiswa semester 7 nanti kalau boleh tahu sharing. Mau concern di S2 hukum atau di S1 hukum ngajarnya dokter? Kalau saya pengennya ya setidaknya home base-nya Paskah lah, yang saya minati Paskah. Tapi kalau misalkan diminta juga suruh ngajar di S1, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu bidang saya, kan bidang khas saya ini kekhususan ada hukum laut, hukum bisnis, hukum internasional, perdata internasional, kan yang berkaitan tentang perusahaan, lainnya ke sana. Jadi yang lain-lain di luar kemampuan dan memang mampu, tapi saya ingin linear bahwa saya menguasai bidangnya, hukum maritim, hukum laut, hukum bisnis, hukum perdata internasional, hukum internasional. Itulah bidang saya karena satu sama lain saling terkait gitu kan. Paling yang lain-lain oke.
Kalau politik hukum bisa ya, itu kan Kalau- sinergi gitu kan. Kalau saya sekarang home base saya itu di prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Wah, ini kan bela negara nih, bagus nih kan. PPKN ini Heeh. mahasiswanya adalah calon guru-guru PPKN. Oh, Mereka oke. harus kuat di tingkat keilmuan, Pak Dokter. Saat ini berapa ini satu ini yang fakultas PPKN itu apa? Bukan FKIP, FKIP itu berapa kelas kan? PPKN Heeh. banyak, kayak kurang lebih mahasiswanya sekitar yang aktif ya Iya. 1.500-an. Subhanallah. 1.500-an. Jadi penguatan keilmuannya itu prodi PPKN harus 3. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah politik, Oke. yang ketiga adalah hukum. Nah, menarik. Nah. Ternyata ada singgung politik juga. Nah, Ah, politik itu ada 4 mata kuliah apa aja sih? yang diajar. Yang pertama di sana adalah dasar-dasar ilmu politik, politik kenegaraan, sosiologi politik, dan sistem politik Indonesia. Jadi sekarang saya lebih banyak ngajar ke concern ke politik. Ah, Gitu. berarti gimana nih untuk mengimplementasikannya? Tapi masih ada kaitannya lah. Ya. Namanya ahli hukum tata Ya. negara dilarikan ke politik kan Ya. memang sangat-sangat keterkaitan lah, ya kan? Politik dan hukum itu bersinergi lah kan gitu Hukum kan. itu kan produk politik. Produk politik Betul, betul. ya. Heeh. Jadi makanya di prodi PPKN itu tadi penguatan keilmuannya itu mahasiswa karena mereka nanti menjadi ngajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3, pendidikan, politik, dan hukum. Oke. Ya, jadi politik itu tadi 4 mata kuliah. Hukum politik ya, politik, dasar-dasar ilmu politik, politik kenegaraan, sosiologi politik, dan sistem politik Indonesia. Hukum, kurang lebih ada 30% yang tidak diajarkan di fakultas hukum. Oke. Ya, 70% itu adalah hukum muatannya Tapi gitu. pernah nggak ada mendengar misalkan mahasiswa yang mengatakan ini di luar daripada tadi kan bercerita sejarah upah bagaimana? Nah, ada nggak mahasiswa dari FKIP menanyakan kepada Pak Tajudin Iya. ini sebagai dosen? Tentunya kan, kenapa sih Pak nih ini terjadi ini negara ini kan begini-begini. Dalam arti negara itu bukan begini-begini, dalam arti kata bahwa dikatakan ini menanyakan hal padahal udah bagus negara, terus dibagusin lagi ini kadang sama politik bagaimana gitu kan. Nah, menurut Pak dosen ini kalau mahasiswa menanyakan itu ditegaskan seperti apa nih untuk clear bahwa dia itu harus tahu bahwa dalam mensukseskan suatu tujuan negara yang sustainable dalam arti berkelanjutan, tentunya ada peran politik ya di situ. Gunakan politik domestik. Mungkin boleh katakan kalau mahasiswa itu harus tidak bersinggungan juga dengan politik luar negeri gitu ya. Menurut Pak dosen ini bagaimana nih? Jadi kalau tadi pertanyaannya nggak banyak sekali, banyak artinya kan gini, apalagi dalam era sekarang digital ya, yang apa-apa tuh mahasiswa gampang sekali ya mendapatkan informasi. Tempat dicerna, tahu-tahu disebarluaskan. Nah, itu dampaknya bahaya. Berkaitan dengan bagaimana isu politik kenegaraan saat ini itu selalu menjadi pertanyaan, bukan pertanyaan, perdebatan bahkan. Perdebatan tentang apa, kenapa, dan bagaimana situasi negara saat ini. Sehingga kaitannya dengan mata kuliah politik, baik itu sistem politik Indonesia, sosiologi politik, kemudian dasar-dasar politik, dan politik negara itu sangat nyambung. Karena apa? Itu kita menceritakannya bukan situasi sekarang, antara teoritik dengan prakteknya sekarang. Bagaimana sih proses politik saat ini, negara ini seperti apa? Itu banyak sekali yang artinya kalau di kelas itu mereka sangat aktif dan senang mendengarkan ya bahwa pergulatan politik ini senang gitu kan. Bahkan mereka sendiri, saya membiasakan diri untuk kritis. Artinya apa? Kampus ini kan tempat ajangnya belajar. Jadi anggaplah supaya mahasiswa harus berani challenge kepada dosennya, mengkritisi kalau ada yang salah kita luruskan sama-sama ya. Artinya saya lebih suka justru berdebat. Artinya gini, bagaimana teori dengan praktek itu dihadapkan kepada situasi yang sekarang saat ini bernegara. Kan bernegara ini muaranya adalah politik kan gitu. Betul.
proses politik seperti apa kan gitu, seperti apa dan bagaimana itu bukan lagi ada, sering kali terjadi bahkan di PPKN itu selalu mengadakan lomba debat yang berkaitan dengan itu isu-isu itu, isu-isu yang trending topik Oh, lah, ya apapun kan, itu, apapun apapun itu itu. hal pokoknya memang dia memang kalau di PPKN kan dia harus tahu juga bela negara, Ya. cara gimana kan, kita pun wajib Nah. wajib tahu dan bagaimana kan negara sudah inilah. Berarti sangat-sangat ini ya, mereka antusias ya, sangat antusias, apalagi kan mereka-mereka yang pemikirannya itu kritis gitu loh ya. Nah, Seringkali saya mengajak untuk berduel argumen. Artinya gini, secara teori seperti ini, prakteknya seperti apa, bagaimana menurut pandangan mereka, pandangan saya, lalu di mana sih masalahnya kan gitu. berarti banyak kan di PPKN anak-anak bener younger nih, yang muda-muda nih. Nah, betul. Jadi yang baru lulus SMA, Nah, sebenarnya betul. ikut ke sana gitu Ya, kan. Jadi makanya challenge-nya menarik gitu kan. makanya kita setiap tahun selalu mengadakan Lomba. lomba Oh, pada saat oke. acara biar PKN, ulang tahun PKN, PKN itu kita continue selalu mengadakan lomba debat mahasiswa. Heeh. Ya. Ada satu kalau itu debatnya hadiahnya gitu. Ada pada piala wali kota. Kan gitu. Oh ya? Iya, Oh. ada lomba debat antar SLTA. Heeh, Kita heeh. juga mengadakan. Oh, oke. Gitu. Yang mengadakan dari Prodi PPKN. PPKN. Panitianya adalah mereka anak-anak himpunan mahasiswa PPKN. Oke. Yang mana waktu itu dulu Untuk saya mengasah keilmuan lebih Nah, bagus ya. jadi waktu saya masuk ke prodi PPKN kebetulan ditugasin untuk membangun hima, bagaimana supaya hima ini ya ada kegiatan yang positifnya lah kan itu. Nah, dengan banyak kegiatan nih lomba, otomatisnya disorot oleh pemerintah lokal. Ya. Dalam hal ini kan wali kota nih. Pada saat itu Bu Airin kan 2 kali menjabat nih. Ini kan terakhir dari beliau untuk selesai kan, digantikan yang baru. Nah, Bu Airin juga senang dong kalau gitu. Ada tanggapan apa yang Bu Airin Ibu Wali Kota ini di Pamulang terhadap peran daripada mahasiswa PPKN itu? Bahkan kita pernah mengadakan kegiatan bareng sama Bu Airin langsung. Waktu itu kan ada namanya, saya waktu itu ngajar sosiologi politik di semester 6-7. Oke. 2 kelas yang saya ajar mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Bersama. Dengan acaranya PPKN. Wali Kota. Nah, kebetulan Oke. sekarang sekalian kita mengundang Ibu Wali Kota. Oh. Bu Airin datang langsung dan merespon sangat positif. Karena waktu itu kita mensosialisasikan yang berkaitan dengan apa sih yang menjadi persoalan di masyarakat kan gitu loh. Ya. Dan itu sambil waktu itu kita sosialisasi tentang narkoba ya. Bu Airin datang, beliau sangat senang sekali responnya bahwa kalau bisa PKN Unpam ini jangan keluar dari Tangerang Selatan supaya bisa bersinergi. Oke, jadi peran dari pemerintah itu ada misalkan, ada peran mahasiswa juga yang aktif, yang memang mau sama-sama untuk bersinergi ya, karena di wilayah Tangsel itu sangat luas dan memang sekarang sudah banyak meningkat hal-hal tentang tadi disampaikan narkoba. Mungkin melihatnya Ibu Wali Kota bahwa peran daripada mahasiswa itu kan penting karena implementasi daripada dosen-dosen itu menyampaikan bahwa jangan terlibat narkoba karena udah sangat luar biasa gitu kan. Nah, jadi sekarang ini yang goalnya anak-anak ini dengan yang saat ini berjalan ini, mereka anak PPKN happy juga ya, dia kuliah di Unpam, terus dosennya sangat-sangat luar biasa, menguasai maksudnya bidangnya, dan apalagi ditambah yang lain-lain. Bahkan gini Pak Dokter, di mahasiswa PPKN ini mereka punya binaan anak-anak pemulung yang tidak sekolah. Maksudnya dimasukin ke Unpam? Bukan, jadi begini, ada namanya kan HIMA, Iya, himpunan mahasiswa. Mereka itu salah satu kegiatannya adalah mengumpulkan anak-anak pemulung yang putus sekolah, ya itu dididik sama mereka. Yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, diajarin sama mahasiswa prodi PPKN. Itu sudah berjalan lama.
Satu itu. Yang kedua, misalnya contoh, tahu kan flyover Ciputat? Iya. Itu di bawahnya kan ada lahan kosong. Itu mahasiswa Hima PPKN membuat taman bacaan. Oh, sampai saat ini berjalan? Masih sampai saat ini berjalan. Disorotnya nih sama media nih, harus nih sebenarnya ini. Wah, itu saya nggak tahu ya. Kenapa? Karena itu adalah bukti bahwa kita ingin berbuat lah terhadap Tangerang Selatan ini, terutama untuk anak-anak pemulung, untuk yang ya hidupnya di jalanan kan gitu loh. Berarti begini ya. Iya. Singkat cerita yang memang kesimpulannya, kan dengan mahasiswa aktif dan tidak aktif dan alumni, sebenarnya untuk nyalonin wali kota ini, Pak dosen ini dukungan banyak ini sebenarnya kalau dari sisi ini, karena kan siapapun ya, bukan Pak Tajudin aja maksudnya, karena kalau untuk mengerahkan satu alumni aja, semua alumni, elemen alumni, mahasiswa aktif, sangat luar biasa sebenarnya. Dan bagaimana ini harus dibina kan, ini hal potensi itu kan ya wallahu alam, bukan masalah kepada hal politik saja, tetapi memang potensi ini bagaimana masyarakat di Tangerang Selatan itu, satu, ada juga kan memang tidak semua orang merasakan satu hal pendidikan, setidaknya peran-peran daripada mungkin dari dari prodi-prodi yang lain untuk bersinergi kepada daerah-daerah agak pesisir segala macam di Tangsel kan masih banyak sebenarnya ya. Nama Unpad tapi saya dengar sudah nyampe juga katanya ke segala pelosok katanya ya. Memang ada ada kalau boleh katakan dulu kan KKN, kalau sekarang apa namanya? Ya pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian ke masyarakat ini katanya udah masuk ke semua, wajib kan? Tapi di ASIS ini dibimbing dengan Pak dosennya kan, ikut hadir juga kan. Jadi gini, kalau tadi kaitannya dengan politik Tangsel, saya ngajar politik, tapi saya tidak suka berpolitik pada waktu itu. Nggak suka berpolitik. Karena ongkosnya mahal kan gitu. Nggak mau nyalon gitu, nggak mau nyalon. Kan gini, kalau mau mencalonkan wali kota secara teori politiknya adalah orang yang satu punya kapasitas, dua punya integritas, tiga punya kapabilitas. Ini satu yang saya nggak punya, harus punya isi tas. Itu yang berat kan? Itu yang berat. Yang berkaitan kan? dengan kos politiknya, isi tasnya ini. Saya selalu bilang kepada mahasiswa, untuk menjadi pemimpin ini, mencalonkan ini baik anggota dewan maupun eksekutif, harus punya kapasitas, kapabilitas, integritas. Ini satu yang menentukan isi tas. Jadi kenapa kaitan dengan isi tas? Isi tas itu kan macam-macam sebenarnya. Ya karena gini, saat ini kalau menurut saya kita masih tersandra oleh apa yang namanya sistem. Sehingga untuk menjadi pemimpin itu ada yang namanya ongkos politik, itu sangat tinggi sekali. Padahal kalau mau teorinya kan tidak ada itu. Kalau menurut saya sih, kalau saya benar ongkos politik, makanya saya juga tidak terlalu tertarik sebenarnya, karena kita itu nyari duit juga susah masalahnya. Lebih baik buat usaha aja gitu kan. Tapi kan ada banyak, memang kan kembali lagi bahwa pernah saya mendengar, jadi bukan apa-apa, bahwa kalau misalkan orang baik tidak mau terjun saat ini ke politik, nanti pemerintahan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak baik. Akhirnya roda pemerintahan berarah tidak jelas. Nah, sekarang kan kita harus saatnya anak-anak muda yang memiliki potensi terhadap keilmuan, yang ingin mengimplementasikan atas ini kan sesuatu itu, menurut saya wajib hukumnya kita memiliki peran di situ. Ambisi itu perlu, betul nggak Pak dosen? Tetapi ngukur diri, ya kan? Kalau kapan ngukur diri kan gimana tuh kan? Kan gini. Ini kita ngomongin teori lah ya. Teori aja. Jadi dalam sosiologi politik itu ada 4 skema sosiologi politik. Politik itu yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi artinya sebaik apapun konsep, program, platform politik, itu harus disosialisasikan. Biar masyarakat tahu dan tidak kaget ya. Yang kedua harus ada partisipasi.
Partisipasi ini adalah yang berkaitan dengan keikutsertaan tadi ya. Oke. Sosialisasi, partisipasi. Yang ketiga adalah rekrutmen, merekrut orang-orang yang pas, yang punya tadi kapasitas, kapabilitas, integritas, artinya yang punya kemampuan. Dan yang keempat adalah komunikasi. Nah sekarang apalagi yang berkaitan dengan era digital, yang berkaitan dengan era medsos, gitu, ini sangat berpengaruh sekali. Nah 4 hal itu tidak bisa dilepaskan oleh siapapun yang akan ikut ya berkompetisi, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, secara sosiologi politiknya. Betul. Nah kalau tadi pertanyaannya, orang baik itu harus masuk ke wilayah politik agar negara ini dipimpin oleh orang baik. Persoalannya, orang baiknya itu tidak punya ongkos, sehingga apa yang terjadi dengan sekarang ini? Banyak kepala daerah yang menjadi tersangka, kemudian terpidana karena kasus korupsi. Karena apa? Karena ongkos politik itu yang mahal berakibat kepada apa? Kalau kata Pak Mahfud, sampai sekarang 82% ya, calon kepala daerah itu dibiayai oleh cukong-cukong. Karena apa? Karena orang pada saat mencalon tidak punya ongkos, sehingga yang membiayai itu adalah cukong. Nah, terjadilah di situ apa yang disebut dengan deal-deal politik. Kira-kira seperti itu, Pak Dokter. Sekarang closing statement nih. Jadi supaya menarik dan Unpam itu tetap eksis 10-20 tahun ke depan, menurut Pak dosen, untuk menjaga eksistensi ini, Unpam dan semua sivitas harus bagaimana? Itu untuk sisi Unpam. Yang keduanya, jadi tadi berkaitan dengan politik, ini kan satu pembelajaran, pengetahuan yang memang semua orang harus memiliki itu. Di balik itu dan lain-lain, itulah memang dinamikanya pragmatis ya, dan memang harus orang mengikut. Nah, jadi satu sisi saya pertanyaan bahwa bagaimana Unpam menurut Pak Tajudin sarannya supaya eksis 10-20 tahun ke depan, itu yang pertama. Yang keduanya bahwa di samping itu penutup tadi politik, bahwa mahasiswa kalau mau menjadi calon itu harus bagaimana supaya mempersiapkan dirinya ikut berkontribusi dalam hal pembangunan kepada negara. Itu aja, coba. Baik, kalau menurut saya Unpam seperti apa dan bagaimana supaya eksis 10-20 tahun yang akan datang. Kalau menurut saya Unpam adalah harus sesuai dengan visi dari awal. Artinya gini, Pak Darsono dengan segala visioner jauh ke depan sudah menetapkan garis-garis yang sekiranya ini loh yang harus dilakukan Unpam supaya eksistensinya itu keberlangsungannya terus ya, bahkan menjadi besar sesuai dengan apa yang menjadi mimpi beliau bahwa Unpam ini harus menjadi Harvard-nya Indonesia. Jadi Unpam harus konsisten ya dengan visinya, kemudian juga dikelola secara profesional, baik itu yang berkaitan dengan administrasi, pelayanan, harus benahi, tetap harus meningkatkan kinerja, tetap harus, apalagi dengan era sekarang ya. Ya, saya kira itu aja, Pak Dokter. Kemudian kalau yang berkaitan dengan politik, anak muda, terutama mahasiswa harus terjun ke dunia politik. Bagi saya ada kekhawatiran selama kita masih tersandra oleh sistem politik yang seperti ini, ya siapapun pada akhirnya yang akan menjadi pemimpin itulah orang yang punya modal, punya kapital. Gitu. Jadi harus disiapkan. Harus berubah yang pertama. Pendidikan harus siap, ya kan? Dari sisi pengetahuan harus siap, pendidikan, pengetahuan tentang politik, tentang lingkungan yang dia mau kejar untuk mengutamakan dia supaya dipilih, kan gitu. Yang ketiganya tentunya capital juga harus ada ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tajudin atas waktunya. Semoga ini obrolan kosong ya? Apa obrolan isi? Obrolan santai, tapi berbobot. Ya santai, tapi berkualitas. Karena saya berbicara
di posisi saya sebagai dokter yang mau berkecimpung memang di situ, kembali lagi ke Embry-nya. Satu sisi saya berdiskusi dengan pakar hukum tata negara, dosen yang sudah lama sekali. Jadi ya, terima kasih atas waktunya Pak Tajudin. Baik, sama-sama. Semoga ini bermanfaat dan nanti kita share kepada teman-teman bahwa Unpam itu adalah universitas yang tidak kalah hebat dengan yang lain. Yes. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.